monolog Benci Tapi Rindu Sang Guru, karya Bintoro Yakarya. Ini bukan siswa yang sedang demo, unjuk rasa atau protes, tapi mereka sedang berkunjung ke guru-guru. Karena apa? Ya, mereka sangat merindukan sekolah, khususnya suasana saat menjemput ilmu. Lalu karena sangat rindu, akhirnya mereka berbondong-bondong ke sekolah sambil mengingat kembali saat dinasihati oleh bapak ibu guru. Walau kadang ada siswa yang mengatakan, waktunya diomeli, waktunya dimarahi, dan waktunya untuk bercanda tawa dengan teman-temannya. Tapi karena masih ada peraturan, yaitu tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar, akhirnya siswa hanya bisa menunjukkan kerinduannya dengan berkumpul dengan teman-temannya. Walau akhirnya juga bulan-bulan yang akan depan kemungkinan kegiatan belajar mengajar akan segera dimulai. Kenapa? Ternyata saat liburan selama ini banyak berita tentang kekerasan yang terjadi karena alasannya siswa liburan. Apa sebabnya terjadi kekerasan? Karena orang tua sudah mulai lelah, banyak tugas yang harus dibantu, padahal orang tua tidak mampu mengerjakan. Akhirnya bisanya hanya marah-marah, apalagi saat mau menyerahkan tugas ternyata tidak punya pulsa. Dan ada juga HP-nya yang HP jadul. Akhirnya pelampiasannya ya marah-marah. Marah pada siapa? Ya pada siapa lagi kalau bukan pada anak-anaknya. Walau kadang-kadang anaknya tidak bersalah, tapi karena sudah marah, emosi tidak terkendali. Bahkan ada juga berita yang katanya sampai ada banyak pernikahan dini. Karena ya itulah, saat siswa tidak ada kegiatan, mereka bingung mau apa, ya akhirnya liburan tanpa sepengetahuan orang tua. Walau pamitnya mereka sedang mengerjakan tugas dari guru alias belajar kelompok, tapi ternyata mereka bermain di mana? Ya di tempat yang menurutnya nyaman, yang menurutnya aman, dan itulah yang terjadi. Orang tua tidak bisa mengawasi, akhirnya bikin heboh. Bahkan saking hebohnya berita ini, orang hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia? Apakah ini semua karena liburan yang masuknya tidak ada kepastian, atau mungkin juga yang lain? Tapi yang jelas untuk siswa sekarang sangat rindu, sangat kangen. Apa kangen dengan omelan-omelan guru? Itu kalau kata siswa yang mungkin saja ajaib, alias siswa yang mungkin saja ingin bebas. Tapi yang jelas siswa ingin mendapat ilmu dari bapak ibu guru secara langsung alias tatap muka, tidak melalui dunia maya. Karena apa? Kalau melalui dunia maya ada yang hilang. Apa yang hilang? Ikatan batinnya. Dan
ada suasana yang berbeda. Kalau langsung bertatap muka, mereka akan ada rasa bahagia, ada sosialisasi dengan teman-temannya, dan ada canda, ada tawa. Walau kadang-kadang mereka itu juga saling bercandanya dianggap ya itulah anak-anak. Tapi yang jelas semua siswa di Indonesia ingin segera masuk untuk menjemput ilmu. Dengan demikian ya mereka akhirnya melampiaskan kerinduannya datang ke sekolah. Walau akhirnya ternyata sekolah tutup. Kenapa? Ya kelasnya tutup. Yang buka hanya ruang guru. Lalu mereka beramai-ramai masuk melihat bapak dan ibu guru untuk melepas kangen, untuk melepas rindu. Jadi mereka ini bukan unjuk rasa, demo atau protes, karena liburnya sudah sangat lama. Walau dulu saat bercanda mereka mengatakan kalau bisa libur selamanya, lalu tiba-tiba lulus tiba-tiba lulus, dan itu akhirnya hari-hari seperti ini kata-kata itu terwujud. Tiba-tiba setelah liburan yang diselingi dengan tugas pembelajaran jarak jauh, tiba-tiba saja mereka lulus. Padahal rasanya baru kemarin mereka masuk menjadi siswa kelas 7 SMP. Tiba-tiba karena kegiatan belajarnya jarak jauh, rasanya seperti libur selamanya. Karena libur selamanya tiba-tiba lulus, tak ada kesan-kesan. Ya kesannya apa? Bosan di rumah. Bosan karena saat ada tugas kadang-kadang kebingungan untuk mengerjakan. Mau bertanya pada siapa? Bertanya pada orang tua? Langsung diomeli. Bahkan bisa memancing emosi. Mau bertanya pada teman-teman, kadang-kadang sama-sama tidak mengertinya. Mau bertanya pada bapak ibu guru, wah, malu, padahal malu bertanya sesat di jalan. Tapi bagaimana lagi? Sebenarnya itulah jalan yang terbaik. Harus tetap bertanya pada bapak ibu guru. Hilangkan perasaan malu atau takut, karena bapak ibu guru akan tetap selalu membimbing, akan tetap selalu berbagi ilmu, terutama pada siswa. Baik siswa itu ingin bertanya pada apapun atau bertanya tentang apapun, itulah hari